Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Kami di sini akan mempresentasikan terkait hasil dari tugas Capstone Design, yaitu dengan judul Smart Screen Host, yang dimana tugas ini dibuat oleh kami, yaitu saya, Hilman Alamsyah, dengan NIM 22500-072, lalu rekan saya. Rangga Jalu Wicaksono dengan NIM 225111069. Baik, langsung saja pada isi dari hasil tugas kami akan dilanjutkan oleh Rangga Jalu. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem Smart Screen House. Smart Screen House adalah rumah tanaman modern yang dilengkapi dengan sistem otomatis berbasis teknologi digital untuk mengatur kondisi lingkungan di dalamnya agar tanaman dapat tumbuh secara optimal. Sistem ini menggunakan sensor, microcontroller, dan aktuator yang saling terhubung. Sistem ini menggunakan jenis sensor CWT strip UED RS485 Small Weather Station manual yang di mana sensor tersebut akan menampilkan hasil parameter yang terukur dari lingkungan. Sensor ini terdapat tiga sensor dalam sistem ini, yaitu sensor luar dan di dalam ruangan terdapat dua sensor. Lalu ada juga microcontroller PLC yang menjadi otak pada sistem ini dengan bertugas untuk membaca parameter dari sensor yang nantinya akan menggerakkan aktuator seperti motor atau kipas. Untuk motor kita akan menggerakkan tirai dan kipas terdapat dua jenis yaitu untuk sirkulasi udara di dalam ruangan serta sirkulasi keluar. Sistem ini juga mempunyai dua mode kerja yaitu manual dan otomatis. Sebelumnya ada denah atau penempatan sistem di mana untuk nomor satu yaitu ada panel sistem, yang kedua ada motor gearbox untuk menggerakkan tirai, yang ketiga ada limit switch untuk eh, cara kerja otomatis dari tirai yang akan terbuka atau tertutup secara otomatis. Lalu ada empat drum fan di mana fan ini bekerja untuk mengatur sirkulasi yang ada di dalam ruangan Smart Screen House ini. Yang keenam ada maaf yang kelima ada exhaust fan sebanyak 4 buah untuk membuang sirkulasi yang ada di dalam ruangan menjadi keluar ruangan. Lalu yang keenam ada stasiun cuaca dalam sebanyak 2 buah dan yang ketujuh ada stasiun cuaca luar. Lalu selanjutnya pada slide ini ada denah panel sistem di mana untuk nomor satu ada indikator lampu screen house yang bertujuan yang atau memiliki fungsi sebagai indikator smart screen house sedang menyala atau sedang mati. Lalu untuk nomor 2 sampai 7 yaitu indikator dan selektor switch aktuator. Nomor 8 hingga 13 digunakan untuk indikator dan selektor switch mode manual atau auto. Lalu ada nomor 14 yaitu HMI, Human Machine Interface, digunakan untuk pembacaan sensor secara real time. Lalu nomor 15 ada motor speed controller untuk mengatur kecepatan motor bergerak tirai. Yaitu, selanjutnya ada mode kerja secara manual, di mana cara kerja mode manual pada sistem Smart Screen House ini tidak perlu menggunakan PLC ataupun HMI, hanya dengan mengubah selector switch ke arah manual, lalu sistem ini bisa berjalan secara manual. Ketika switch bergerak ke arah manual, maka relay 24 volt yang terhubung dengan switch akan aktif, dan ketika relay tersebut aktif, maka kontak NC yang terhubung dengan output PLC akan terbuka atau open, yang berarti jika output PLC menyala, pun arus akan mengalir. Sebaliknya, untuk kontak NO yang terhubung dengan selektor switch aktuator atau switch bagian atas akan berada dalam kondisi tertutup, yang berarti selektor switch aktuator bisa digunakan. Eh, Selanjutnya, untuk mode kerja secara otomatis akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa sistem Smart Screen House ini memiliki dua mode, yaitu mode manual dan mode otomatis. Nah, untuk cara kerja otomatis pada Smart Screen House ini berkebalikan dengan manual, yang dimana membutuhkan PLC sebagai controller dan HMI-nya sebagai interface. Nantinya, cara kerja ini akan menggerakkan aktuator seperti drum fan blower ataupun motor sesuai nilai set point yang ditentukan di HMI.
Namun, sebelum mode otomatis ini digerakkan, selektor switch bagian mode atau switch bagian bawah harus dirubah ke arah otomatis atau dirubah rotasinya menuju A, yaitu automatic. Ketika switch diubah ke arah A, maka relay yang terhubung dengan switch tidak akan aktif. Nah, ini membuat kontak NC dari relay tersebut akan tetap berada dalam kondisinya dan output dari PLC akan terhubung langsung ke relay. Ataupun kontaktor yang akan menggerakkan aktuator jika output PLC menyala. Lalu, pada kondisi ini, selektor switch aktuator atau switch bagian atas tidak dapat berfungsi meskipun digerakkan oleh operator dikarenakan terdapat kontak NO dari relay, yaitu relay 24 volt yang tidak aktif. Jadi, arus tidak akan mengalir. Selanjutnya, ini terdapat tampilan HMI, yang dimana tampilan HMI ini langsung menunjukkan kepada beranda yang memberikan data sensor waktu nyata atau sensor secara real time. Nah, pada sisi kiri panel terdapat beberapa menu yang bisa dipergunakan sesuai namanya. Nah, setiap menu ini membutuhkan akses sehingga tidak sembarang orang dapat mengubahnya. Untuk akses sendiri ini terdapat ada admin, operator, dan juga teknisi. Setiap user yang menggunakan memiliki akses yang terbatas. Tidak semua user bisa melakukan fitur atau akses secara sepenuhnya. Selanjutnya, untuk tampilan HMI pada mode manual, untuk mode manual ini akan berjalan jika selektor switch berada pada opsi auto atau A, yaitu yang tadi saya jelaskan, jika selektor switch-nya dirubah rotasinya menuju ke A atau automatic. Secara simpelnya, tampilan ini hanya mengaktifkan atau nonaktifkan secara manual. Nah, di sini terdapat tampilan HMI mode otomatis. Mode pengaturan ini memungkinkan perubahan detail dari ketiga mode yang tersedia, yaitu mode waktu, mode kondisi lingkungan, dan mode campuran. Untuk mode waktu ini, pada durasi tersebut, maka aktuator yang dipilih akan menyala, dan seterusnya. Nah, untuk contohnya sendiri, ketika kita setting pada pukul 7 sampai 15, kipas keluaran menyala. Lalu kita setting 9 sampai 1 siang, terpal tertutup, dan kipas keluaran menyala. Nah, maka nantinya keluaran hanya menyala pada pukul 7 pagi sampai 9 pagi dan 1 siang sampai 15 sore. Selanjutnya, yaitu mode kedua atau mode lingkungan. Untuk cara kerjanya sendiri, ini jika nilai suhu melebihi batas atas, maka aktuator kipas akan otomatis aktif untuk menurunkan suhu di dalam screen host. Jika nilai suhu turun di bawah batas bawah, maka kipas akan berhenti agar suhu tetap stabil. Untuk nilai set point-nya ini tergantung oleh pengguna yang men-settingnya. Nah, untuk bisa dilihat pada temperatur dan lux aktual ini gabungan dari sensor dalam satu dan sensor dalam dua. Selanjutnya, dari mode otomasi yang ketiga atau mode campuran. Mode campuran ini simpelnya adalah gabungan dari mode waktu dan juga lingkungan. Untuk cara kerjanya sendiri, pada durasi tersebut dan data sensor melebihi nilai batas, maka aktuator yang terpilih akan menyala. Untuk contohnya sendiri, ketika pukul 8 sampai 10 dan kita setting pada temperatur 28 derajat, untuk aktuatornya kipas keluaran menyala. Nah, jika pada waktu tersebut temperatur adalah 25, maka kipas keluaran tidak akan menyala karena disetting pada 20 derajat Celcius. Lalu terdapat juga tampilan HMI sebagai informasi, yang dimana informasi data cuaca memberikan data selama 1 bulan dan bisa ditampilkan dalam bentuk grafik tren atau tabulasi tabel. Terdapat pilihan sensor untuk data yang ingin ditampilkan. Skala grafik periode pada tren data bisa diubah dari 10 detik atau 24 jam. Baik, berikut ini ada video terkait dari cara penggunaan sistem Smart Screen House ini, baik secara otomatis maupun manual. Baik, di sini ada panel dari sistem Smart Screen House.
bisa dilihat ada beberapa komponen di luar panel seperti lampu indikator, lalu ada switch, ada speed control motor gearbox, ada HMI, lalu di sebelah panel ada fan, lalu ada main switch sebagai proteksi utama dari sistem ini. Selanjutnya di dalam panel ada MCB, ada temperatur control, ada PSU, ada PLC, ada switch, lalu ada relay 24 volt sebanyak 3 buah, ada relay 220 volt sebanyak 5 buah, dan ada kontaktor. Untuk menyalakan sistem ini, kita perlu mengaktifkan main switch terlebih dahulu. Setelah itu, kita bisa aktifkan MCB. Di sini ada lampu indikator warna biru sebagai penanda ketika panel atau sistem ini aktif, maka lampu akan menyala. Lalu pada sistem ini terdapat dua mode atau dua kondisi, yaitu kondisi manual dan otomatis. Di sini saya hanya akan menjelaskan kondisi manualnya saja. Untuk aktuatornya, kita terdapat 3 jenis aktuator, yaitu untuk motor tirai dan ke-6 kipas untuk sirkulasi dan kipas untuk mengatur suhu di dalam ruangan. Pertama, untuk mode manual, kita bisa alihkan dulu switch ini ke M, maka lampunya akan menyala. Lalu untuk motor yang berfungsi untuk menggerakkan tirai, kita switch ke F, yang artinya tirainya dalam keadaan terbuka. Karena ini kondisi manual, sistem tirai harus digerakkan di switch ini untuk kondisi buka dan tutupnya. Dan ada juga motor di sini sebagai pembuka dan penutup tirai menggunakan dengan tali. Selanjutnya ada aktuator untuk kipas yang ada di dalam sistem ini. Kita akan menyalakan kipas fan in ini. Terdapat dua kipas yang mengarah ke dalam sistem ini agar menjaga kondisi suhu yang ada pada sistem ini. Selanjutnya ada yang terakhir, ada aktuator untuk fan out sebanyak 4 buah di sana. Kita akan nyalakan. Kipas ini berfungsi untuk mengeluarkan udara yang ada di dalam sistem ini agar nantinya suhu yang ada pada sistem ini tidak terlalu panas. Jadi kipas itu berfungsi untuk mengeluarkan suhu yang ada di dalam sistem ini. Baik, cukup sekian penjelasan dari saya tentang mode manual. Terima kasih. Baik, seperti yang dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya, bahwa Smart Screen House System ini memiliki dua mode, yaitu mode manual dan juga mode auto. Untuk mode autonya sendiri, itu bisa diaktifkan melalui HMI atau Human Machine Interface. Nah, saya di sini akan lebih menjelaskan ke mode autonya. Untuk itu, sebelum saya mensimulasikan mode autonya, saya akan lebih menjelaskan terlebih dahulu apa saja yang ada pada display HMI ini. Bisa rekan-rekan lihat bahwa pada display HMI ini terdapat startup screen-nya. Nah, ini untuk tampilan startup screen-nya, yang dimana Smart Screen House ini bekerja sama dengan Unjani Teknik Elektro, Teknik Fisika, dan juga SITH ITB.
Nah, ketika baru dinyalakan, maka inilah tampilan awalnya atau tampilan beranda pada HMI-nya. Untuk langkah awal mengenai eksekusi lebih lanjutnya, yang dimana kita harus melakukan login terlebih dahulu. Di sini nama pengguna, karena saya yang merancang desainnya, maka saya login sebagai admin. Ketika sudah masuk, maka kita bisa menjalankan fitur-fitur lain yang ada pada HMI ini. Tapi sebelum itu, mari saya jelaskan terkait apa saja yang ada pada beranda ini. Untuk pada beranda ini terdapat beberapa parameter sensor yang terbaca, seperti sensor luar, itu bisa membaca temperatur, kelembaban, lux, hujan, partikel, angin, dan juga tekanan. Untuk sensor dalam satu, itu membaca temperatur, kelembaban, dan tekanan. Untuk sensor dalam dua, itu membaca temperatur, kelembaban, partikel, dan tekanan. Nah, untuk sensornya sendiri itu berada pada sensor dalam satu, lalu itu sensor dalam dua. Nah, untuk sensor luar sendiri itu berada pada di luar smart screen house-nya sendiri, yaitu di luar sebelah sana. Selanjutnya kita akan masuk ke mode pengaturan, yaitu mode dari si aktuatornya itu sendiri. Nah, pada HMI ini juga terdapat mode manual. Namun hanya saja ketika ingin mengaktifkan mode manual, selector switch sebelah sini harus dipindahkan terlebih dahulu menjadi mode auto, seperti mode motor, fan out, dan juga mode fan in. Nah, ketika selektornya sudah dipindahkan ke mode auto, maka pada HMI ini bisa diaktifkan, seperti misalnya mode manualnya fan in. Maka fan akan menyala. Mari saya jelaskan terkait terpal yang menggunakan limit switch. Nah, di sini berhubung terpalnya tertutup, maka saya akan mengaktifkan untuk terpal bukanya, dan saya akan membiarkannya sampai tertutup sehingga nanti limit switch-nya akan berfungsi. Nah, untuk terpal sendiri akan otomatis nonaktif ya, dan saya tidak menonaktifkan dari HMI-nya karena dia sudah menekan dari tombol limit switch-nya. Baik, sekarang untuk mengaktifkan terpal tutupnya, kita bisa langsung saja menekan mode terpal tutup. Nah, kita akan melihat dari fungsi si limit switch-nya ketika terpalnya itu tertutup dengan maksimal. Ya, dapat dilihat bahwa terpalnya akan nonaktif dengan sendirinya karena ini menggunakan mode auto pada HMI. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait mode otomasi dari HMI ini sendiri. Nah, untuk mode otomasi sendiri terdapat 3 mode, yaitu otomasi berdasarkan waktu, lalu otomasi berdasarkan kondisi lingkungan, dan juga otomasi berdasarkan kondisi campuran. Nah, untuk kondisi campuran ini sendiri itu gabungan dari waktu dan lingkungan. Hanya saja pada campuran ini dia
based on time atau berdasarkan waktu, lalu ketika waktu di rentang sekian maka dia akan membaca parameter yang kita setting dari kondisi lingkungannya. Baik, kita balik lagi ke mode waktu. Nah, di sini saya akan menjelaskan pada mode kondisi waktu. Baik, sekarang saya akan men-setting dari kondisi waktu. Nah, untuk waktu menyala 1 itu kita setting, misalkan karena sekarang jam 10:43, maka akan saya nyalakan pada 10:44. Nah, saya akan menyalakan sampai pukul 10:45. Ini hanya misalkan saja. Nah, untuk kondisi aktuatornya kita akan menyalakan fan in dan fan out kembali. Nah, ini langsung menyala. Saya akan stopwatch. Nah, kondisi fan mati karena kita men-settingnya sampai pukul 10.45 dan sekarang sudah menunjukkan pada pukul 10.45. Selanjutnya saya akan menjelaskan pada kondisi lingkungan. Nah, sebelum itu kita pilih modenya terlebih dahulu. Nah, untuk kondisi lingkungan ini sendiri memiliki beberapa batas, yaitu batas bawah dan juga batas atas. Nah, di sini terdapat tampilan temperatur dan lux aktual, yang dimana ini tuh dari average kedua sensor, yaitu sensor dalam 1 dan juga sensor dalam 2. Parameter ini sebagai acuan ketika kita men-setting dari nilai batas bawah dan juga batas atasnya. Untuk contohnya, saya akan men-setting pada nilai batas temperatur. Batas bawah sensor karena sekarang menunjukkan pada 38 derajat. Ini saya hanya mencontohkan agar aktuator bisa langsung menyala karena kita tidak dapat mempengaruhi faktor lingkungan. Saya misalkan sampai 40. Nah, lalu pada aktuatornya saya akan menyalakan fan in dan fan out nya. Nah, ya, berhubung nilai batas atas sensor itu 40 derajat dan kita tidak bisa menaikkannya, maka untuk contohnya saya akan mematikan secara manual. Selanjutnya terdapat kondisi lingkungan, yaitu berdasarkan lux. Nah, untuk berdasarkan lux ini sendiri itu aktuatornya terpal tutup dan terpal buka saja. Nah, untuk tadi yang cuaca itu hanya fan in dan fan out untuk mengatur dari sirkulasi udara. Selanjutnya untuk mode yang terakhir, yaitu mode campuran. Nah, untuk mode campuran ini seperti yang sudah saya jelaskan di awal, untuk campuran ini gabungan dari kondisi waktu dan kondisi lingkungan. Seperti yang bisa dilihat, ini ada untuk kita men-setting waktunya. Nah, terus ada kondisi sensor dan aktuator, yang artinya dimana ketika rentang waktu sekian dan kondisi sensor sekian, maka apa saja aktuator yang akan menyala. Nah, mungkin seperti itu dari mode otomasi berdasarkan kondisi campuran.
Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan terkait mode auto pada Smart Screen Host System ini. Cukup sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.